Industri Farmasi pemegang holder UA, serta dengan wartawan yang hadir secara daring dan luring pada pagi hari ini. Kita akan konferensi pers pada pagi hari ini terkait dengan vaksin COVID-19 dosis booster atau lanjutan. Kami persilakan kepada Ibu Badan POM untuk menyampaikan press statement-nya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang ya. Sudah setengah 12 ya. Ini nanti kebetulan juga hari untuk undangan ratas bersama Presiden, jadi mungkin saya tidak bisa terlalu lama. Nanti kalau ada pertanyaan kan bisa dikumpulkan dan dijawab ya kalau terkait dengan pertanyaan. Jadi pertama tentunya terima kasih kami sampaikan pertama pada Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization ITAGI, Ibu Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Bu Sri Rezeki. Terima kasih atas kehadirannya, tentunya juga atas segala pendampingan dari Prof. Sri Rezeki bersama rekan-rekan tenaga ahli yang lain ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing yang selalu mendukung, mendampingi Badan POM dalam melakukan berbagai penilaian terhadap vaksin-vaksin yang ada sekarang. Kemudian juga Prof. Sri Rezeki juga sebagai Ketua ITAGI yang juga akan secara paralel nanti memberikan masukan kepada pemerintah dalam bentuk Kementerian Kesehatan dikaitkan berbagai program vaksinasi. Mungkin nanti pertanyaan bisa disampaikan kepada Ibu Sri Rezeki dikaitkan dengan program vaksinasi. Kemudian juga ada perwakilan dari tim Komnas penilaian obat juga ikut mendampingi. Ya, kemudian juga tentunya perwakilan dari industri farmasi yang mendapatkan emergency authorization vaksin booster pada hari ini ya. Bio Farma, Pfizer, dan AstraZeneca, dan juga dari JBio ya. JBio. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang kami hormati, pada hari ini alhamdulillah kita bisa kami Badan POM bisa melaporkan beberapa vaksin yang sudah mendapatkan izin penggunaan sebagai vaksin booster. Kita semua menyadari bahwa vaksin booster dibutuhkan tentunya untuk kita bisa menangani permasalahan pandemik segera keluar kita ya, percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 ini ya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, update kita, saya kira kita patut syukuri bersama dan tentunya menyampaikan, saya mewakili pemerintah, mewakili Badan POM dan masyarakat Indonesia seluruhnya tentunya berterima kasih atas segala kerjasama yang telah kita lakukan bersama-sama sehingga pada hari ini situasi di Indonesia tentunya relatif terhadap berbagai kondisi yang dihadapi negara-negara lain cukup baik ya. Per update per 7 Januari cakupan vaksinasi primer di Indonesia untuk dosis 1 sebesar 81,5% dan dosis 2 sebesar 56%. Ini dari laporan dari Kementerian Kesehatan, atau sebesar 56% dari 208 juta sasaran vaksinasi populasi Indonesia. Kemudian tentunya juga tetap kita ya vaksinasi harus kita tingkatkan dan sekarang kita masuki tahapan vaksinasi booster atau apa istilahnya booster, vaksinasi lanjutan dosis tetap booster ya, istilahnya pakai vaksinasi booster atau ada yang bilang vaksinasi dosis selanjutnya booster. Badan POM mendukung upaya pemerintah dalam program vaksinasi tentunya dengan melakukan percepatan dalam melakukan proses evaluasi dan penerbitan emergency authorization untuk vaksin-vaksin COVID-19 ya, yang sudah memenuhi standar sebagai vaksin primer. Tentunya sebelumnya penerbitan emergency authorization ini tentunya merupakan awal untuk kita bisa mendapatkan akses untuk vaksin COVID-19 yang dibutuhkan oleh masyarakat. Badan POM juga selain memberikan izin penggunaan melalui emergency authorization, juga kami mendukung kemandirian, membangun kemandirian vaksin dalam negeri. Ya. Badan POM berkomitmen mengawal berbagai penelitian di dalam negeri, baik itu yang dilakukan oleh peneliti Indonesia maupun juga pengembangan yang dilakukan oleh peneliti Indonesia bekerjasama dengan peneliti dari negara lain, ya, atau industri vaksin dari negara lain.
untuk melakukan penelitian, pengembangan vaksin, serta pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri. Hingga kita bisa selanjutnya memproduksi sendiri vaksin-vaksin, terutama ya vaksin-vaksin lain juga, dan juga terutama pada kasus kita menghadapi pandemi ini adalah vaksin COVID-19 untuk peningkatan kemudahan affordability, mungkin dalam meningkatkan akses dan kesediaan vaksin bagi masyarakat, dan tentunya juga untuk mendorong juga peluang ekspor kita, peningkatan daya saing kita dari industri farmasi di bidang vaksin untuk melalui peluang ekspor. Badan POM telah memberikan pendampingan terhadap penelitian dan pengembangan vaksin serta pendampingan pembangunan fasilitas produksi vaksin dalam negeri melalui asistensi regulatori, pendampingan melekat ya intensif, pelatihan dan bimbingan teknis sumber daya manusia untuk menyiapkan tentunya fasilitas produksi, fasilitas yang memenuhi persyaratan cara produksi obat yang baik dan berstandar internasional tentunya. Pendampingan pemenuhan CPOB ini untuk membangun fasilitas produksi telah kami lakukan terhadap beberapa industri biofarmaceutical ya, antara lain tentunya PT Bio Farma yang selama ini adalah satu-satunya industri farmasi vaksin di Indonesia. Kemudian menyusul PT Biotis yang sudah kami berikan CPOB untuk fill and finish ya. Kemudian untuk produksi nanti vaksin merah putih yang bersama dengan UNER, kemudian PT Etana dan PT Jebio. Ya, ini adalah 4 industri farmasi yang terus kami dampingi untuk bisa menjadi produsen vaksin yang bertaraf internasional. Nah, dikaitkan dengan pemberian emergency authorization untuk vaksin COVID-19, saat ini sudah ada 13 vaksin COVID-19 mendapatkan persetujuan. Kemudian tentunya berdasarkan pengamatan uji klinik yang berkembang di negara lain maupun juga di kita dengan waktu yang lebih panjang, ya telah menunjukkan bahwa respon imun yang dihasilkan oleh vaksin COVID-19 tentunya akan menurun seiring dengan waktu dan interval penurunan yang bervariasi, ya tergantung dari jenis vaksinnya. Data imunogenisitas dari hasil pengamatan uji klinik dari semua vaksin COVID-19 menunjukkan adanya penurunan kadar antibodi yang significantly menurun sampai di bawah 30% terjadi setelah 6 bulan pemberian vaksin primer yang lengkap. Oleh karena itu diperlukan pemberian vaksin booster atau dosis lanjutan untuk meningkatkan kembali imunogenisitas yang telah menurun. Di Indonesia vaksinasi sudah dimulai sejak Januari 2021. Hingga saat ini sudah diperlukan pemberian vaksinasi booster dosis lanjutan untuk mempertahankan efikasi vaksin terhadap infeksi COVID-19. Dan juga hal ini sesuai dengan rekomendasi WHO, juga nanti akan ada program yang akan dirancang oleh pemerintah tentunya dikaitkan dengan pemberian vaksin booster yang akan menunjukkan prioritasnya tentunya didahulukan untuk populasi yang berisiko tinggi, yaitu lansia, tenaga kesehatan, dan kelompok individu imunokompromis, yang selanjutnya tentunya akan diberikan juga untuk umum. Berkaitan dengan hal tersebut, ya semenjak November 2021, Badan POM bersama pihak-pihak terkait secara bertahap telah melakukan pengkajian keamanan, khasiat, dan mutu terhadap beberapa vaksin COVID-19 yang telah memperoleh persetujuan penggunaan darurat with authorization sebagai vaksin primer untuk dievaluasi sebagai vaksin booster berdasarkan data hasil uji klinik terbaru yang mendukung. Kami tentunya menyampaikan apresiasi terhadap atas dukungan para tim ahli Komite Nasional Penilai Vaksin COVID-19 dan ITAGI, dan tentunya asosiasi-asosiasi klinisi yang terkait ya, dengan program vaksinasi ini terhadap dukungannya sehingga proses evaluasi berbagai vaksin bisa kita lakukan dan yang sudah kita mulai cukup lama juga ya sejak November. Nah, dalam hal ini ada 5 pada saat ini, sampai dengan saat ini, karena ada juga beberapa yang sedang uji klinik vaksin booster yang masih berlangsung dan dalam waktu beberapa hari ini akan juga bisa kita putuskan emergency authorization-nya. Pada hari ini kami melaporkan ada 5 vaksin yang telah mendapatkan emergency authorization
yaitu dan telah tentunya sebelum mendapatkan emergency authorization dari Badan POM telah melalui proses evaluasi bersama para tim ahli Komite Nasional Penilai Obat atau Vaksin dan telah mendapatkan rekomendasi memenuhi persyaratan yang ada sehingga bisa dilanjutkan dengan proses pemberian emergency use authorization. Pertama adalah vaksin CoronaVax COVID-19 Bio Farma. Ini adalah untuk booster homolog yang akan diberikan sebanyak 1 dosis setelah 6 bulan dari vaksinasi primer dosis lengkap CoronaVax vaksin COVID-19 untuk usia 18 tahun. Berdasarkan pertimbangan dari hasil uji klinik, pertama keamanannya, kejadian advisory event, kejadian tidak diinginkan yang sering terjadi dan berhubungan dengan vaksin, yaitu reaksi lokal seperti nyeri, tempat suntikan, kemerahan, umumnya tingkat keparahannya grade 1-2. Imunogenisitas menunjukkan peningkatan titer antibodi netralisasi hingga 21 sampai 35 kali setelah 28 hari pemberian vaksin booster ini pada subjek dewasa. Kedua adalah vaksin Pfizer Comirnaty. Ini adalah juga untuk booster homolog. Ini dengan platform mRNA. Tadi CoronaVax adalah inactivated virus. Diberikan sebanyak 1 dosis minimal setelah 6 bulan dari vaksinasi primer untuk usia 18 tahun ke atas. Data-data menunjukkan keamanan, juga kejadian tidak diinginkan, sifatnya lokal, umumnya adalah nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, demam dengan grade 1 sampai 2. Imunogenisitas menunjukkan peningkatan nilai rata-rata titer antibodi netralisasi setelah 1 bulan sebesar 3,3 kali. Dan ketiga adalah AstraZeneca, Vaxzevria dan Nonezavac, homolog juga ini. Ini platformnya non-replicating viral vector, menunjukkan data keamanan dapat ditoleransi dengan baik, ya, dilaporkan adverse event-nya bersifat ringan dan sedang, ringan lebih besar 55%, sedang 37%. Kemudian imunogenisitasnya menunjukkan peningkatan nilai rata-rata titer antibodi dari 1792 menjadi 3700, sekitar 3,5 kali ya. Kemudian yang keempat adalah vaksin Moderna, ini untuk homolog dan heterolog booster dengan dosis setengah dosis ya, vaksin Moderna. Kemudian sebagai booster homolog dan heterolognya Moderna adalah untuk vaksin primernya AZ, Pfizer dan Janssen dengan dosis setengah ya. Ini menunjukkan respon imun antibodi netralisasi sebesar 13 kalinya setelah pemberian dosis booster. Dan pada subjek juga dewasa 18 tahun ke atas. Yang kelima adalah vaksin ZiviVax, ini untuk booster heterolog dengan primer Sinovac atau Sinopharm, juga diberikan setelah 6 bulan ke atas di pemberian dosis ditoleransi, menunjukkan bahwa peningkatan titer antibodi netralisasi meningkat lebih dari 30 kali pada subjek yang telah mendapatkan dosis primer Sinovac atau Sinopharm. Kami juga ingin menambahkan bahwa dalam mendukung kemandirian vaksin dalam negeri ini, vaksin ZiviVax ini tentunya kita harapkan dan sedang dalam pendampingan Badan POM untuk vaksin yang dikembangkan oleh Anhui dan kerjasama dengan industri farmasi dalam negeri, yaitu JBio sedang dalam tahap juga untuk diproduksi di dalam negeri, dalam tahap pembangunan fasilitas untuk produksi vaksin dalam negeri, yaitu pembangunan pabrik sekarang yang akan nanti membangun proses upstream, downstream, jadi mulai dari bahan baku sampai fill and finish. Ini sekarang sedang dalam proses, diharapkan fill and finish selesai CPOB-nya sekitar bulan Agustus, dan selanjutnya nanti diharapkan tentunya selesai dan bisa memproduksi dari mulai bahan baku upstream downstream. Dalam waktu tersebut pun juga sambil menunggu JBio menyiapkan fasilitasnya, PT JBio bekerja sama toll manufacturing dengan PT Biotis Pharmaceutical untuk melakukan proses fill and finish vaksin ZiviVax ini ya. Jadi ada kontrak produksi dengan PT Biotis. Saya kira ini sesuatu yang
yang menggembirakan ya, setidaknya sudah ada yang diproduksi di Indonesia untuk fill and finish, bertambahlah berbagai alternatif untuk pemilihan vaksin yang diproduksi di dalam negeri. Nah, dengan berdirinya nanti pabrik biofarmasi JBio, maka akan ada di Indonesia 3 fasilitas produksi vaksin di Indonesia. Ya, selain PT Bio Farma yang selama ini sudah menjadi industri farmasi vaksin pertama di Indonesia, dan kemudian PT Biotis, dan yang ketiga nanti ada PT JBio. Saya kira ini adalah hal yang positif ya, yang berkembang dari masa-masa kedaruratan pandemi COVID-19 ini ya. Itu tentunya kita harus juga menghasilkan sesuatu yang memperkuat industri farmasi Indonesia, terutama untuk vaksin dalam hal ini, dengan bertambahnya industri farmasi swasta Indonesia yang bisa memproduksi vaksin, sehingga aspek kemandirian produk obat dan produk vaksin dalam hal ini, yaitu produk biologi obat Indonesia menuju kemandirian sudah melangkah cukup jauh dalam 2 tahun terakhir ini, karena kita menghadapi pandemi COVID-19 ya. Suatu yang positif yang keluar dari masa-masa sulit kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ini perlu menjadi catatan kita, tentunya keberhasilan Indonesia untuk terus memperkuat industri farmasi Indonesia menuju kemandirian produk obat dan vaksin dalam hal ini untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia. Badan POM Republik Indonesia tentunya bersama Kementerian Kesehatan dan Komnas KIPI akan terus memantau keamanan vaksin yang digunakan di Indonesia dan menindaklanjuti setiap kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI sesuai dengan fungsi kami masing-masing. Secara konsisten juga Badan POM tetap menghimbau masyarakat, walaupun vaksin kita alhamdulillah sudah berproses dengan baik dan semua sudah divaksin, kita yang sudah divaksin tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai kunci kita untuk bersama-sama keluar dari rantai penyebaran COVID-19 dan memenangkan perang kita melawan pandemi COVID-19. Memakai masker adalah keharusan tetap dalam situasi pandemik ini, dan juga 3M ya, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan kesehatan kita. Demikian saya kira saya sampaikan. Terima kasih atas segala dukungan sehingga kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya dalam upaya kita untuk segera keluar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kepala Badan POM untuk atas press statement-nya. Kami mengundang Ibu Sri Jeki untuk menyampaikan sedikit pandangan terhadap dana booster ini. Ya, terima kasih Pak. Ibu Penny yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kira tadi kita sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Badan POM. Saya kira sesuatu hal yang menggembirakan sebetulnya di dalam masa pandemi ini. Tadi dikatakan bahwa kita sudah bersiap-siap untuk menghadapi booster. Dan mengapa kita harus memberikan booster? Tentunya ada alasan yang kuat. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa dalam 6 bulan saja antibodi kita sudah sangat menurun. Dan ini menjadi keprihatinan kita, apakah kita masih kuat ini menahan penularan dari SARS-CoV-2 ini, untuk virus COVID ini. Apalagi sudah ada mutasi. Jadi kita harus berhentikan dulu ini penularan. Maka sebelum booster kita harus ingat bahwa 70% dari rakyat kita ini harus sudah divaksinasi komplit, terutama lansia. Mengapa lansia kita dulukan? Karena kematian kalau kena COVID itu tinggi sekali, hampir 50%. Sehingga itu nanti yang menjadi indikasi dari booster ini. Berikutnya selain mutasi tadi saya singgung, juga pandemi ini kita belum tahu kapan berakhir begitu.
sehingga kita harus mempunyai imunitas yang tinggi. Nah, inilah makanya mengapa kita berusaha untuk memberikan booster pada masyarakat kita. Berikutnya juga inequity, bukan hanya di Jakarta, di Surabaya, Bandung yang tinggi, tapi semuanya di daerah. Dan ini yang menjadi tantangan kita untuk kita dapat menginjak pada booster. Dan untuk booster mungkin memang agak membingungkan, ada istilah homolog, ada istilah heterolog, yang mungkin saya kira sudah menjadi pandangan dari masyarakat bahwa untuk booster ini ada 2 kategori. Bisa di booster oleh dirinya sendiri yang kita katakan homolog, atau di booster dengan vaksin lain. Nah, ini yang mungkin tadi diceritakan oleh Ibu Penny, bagaimana Badan POM berusaha mencari heterolognya yang cocok itu yang mana, gitu. Yang memberikan keamanan yang tinggi itu yang mana. Itu tadi yang dikemukakan oleh Ibu Penny, dan kita sangat bersyukur. Saya kira untuk sementara saya katakan demikian. Semoga kita dapat memberikan yang terbaik untuk booster di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Kita undang wartawan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami melihat di sini ada Kompas TV. Silakan Kompas TV yang telah menyampaikan tanya kepada kami tadi. Silakan. Nyala apa enggak teknis? Selamat siang Ibu, saya Imron dari Kompas TV. Tadi Bu Penny sebutkan sudah ada 5 jenis vaksin yang sudah mendapatkan izin untuk dosis booster atau lanjutan ya Bu. Sementara masih ada beberapa vaksin lainnya yang sebenarnya sudah mendapatkan izin penggunaan darurat, namun belum disebutkan sudah diperbolehkan untuk dosis booster atau lanjutan, karena masih dalam berproses uji klinis begitu ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sebenarnya mungkin bisa dijelaskan tahapan uji klinis dari vaksin untuk booster atau lanjutan tersebut. Terima kasih. Oke. Ya, langsung saya jawab saja dulu ya. Jadi begini, tadi ada 5 jenis vaksin yang sudah kami dapatkan datanya lebih cepat karena sebagian juga adalah data hasil uji klinik yang dilakukan di negara lain. Ya, tadi untuk seperti vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca, tapi kan itu juga untuk yang homolog. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Prof. Sri, bahwa kita sedang mencari juga kombinasi untuk vaksin yang diberikan yang berbeda untuk yang boosternya. Nah, itu yang sekarang sedang dalam proses finalisasi. Kami masih menunggu data tanggal 10 ya, Bu. Hari ini sebetulnya ya. Tapi saya kira kita tidak perlu menunggu apa yang sudah ada, segera kita umumkan karena tentunya pemerintah dalam hal ini Kemkes juga sedang mengatur programnya seperti apa gitu yang akan segera diumumkan, dan saya kira sudah direncanakan tanggal 12 akan program vaksinasi sudah dilakukan, sehingga ini juga memberikan peluang keberagaman dari vaksin-vaksin yang sudah ada tentunya, sehingga membuka peluang yang lebih luas lagi untuk pemerintah memilih. Nah, yang sedang kita tunggu itu adalah untuk heterolog ya, untuk vaksin booster sebagai boosternya adalah Sinovac, Pfizer, AstraZeneca dengan primernya sebelumnya adalah Sinovac. Jadi kan kita banyaknya ada Sinovac dan Pfizer di Indonesia ya. Nah, yang satu lagi adalah uji klinik untuk yang primernya sebelumnya AstraZeneca dengan booster heterolognya adalah menggunakan Sinovac, Pfizer, atau juga homolog AstraZeneca ya, gitu. Kemudian kami juga sedang berproses ya untuk vaksin Sinopharm ya, uji klinik untuk vaksin Sinopharm juga sudah saya kira ya sudah berlangsung, dan kami tunggu datanya, mudah-mudahan juga dalam waktu secepatnya adalah vaksin Sinopharm untuk homolog dan heterolog juga ya, penggunaan vaksin Sinopharm sebagai booster untuk homolog ataupun heterolog itu juga sedang berlangsung uji kliniknya. Tadi pertanyaannya ya terjawab. Oh, proses tahapannya ya tentunya pertama sudah mendapatkan data yang baik, sudah mendapatkan izin untuk vaksin primer ya, saya kira itu. Kemudian selanjutnya dilakukan uji klinik untuk melihat aspek
keamanan dan aspek imunogenisitasnya, ya, peningkatan kapasitasnya, manfaatnya untuk meningkat titer antibodi kita sebagai booster. Yaitu yang sebenarnya data 2 itu yang ditunggu dengan selang waktu uji klinik biasa ya. Kalau pengamatannya 28 hari. Ya, 28 hari setelah pemberian booster itu baru kita cek, kita amati, kita nilai tadi aspek keamanan dari awal tentu pemberian, kemudian bagaimana dia meningkatkan titer antibodinya. Demikian. Terima kasih. Berikutnya rekan dari Berita 1. Ya Ibu. Berita1.com. Kayaknya tadi ini Ibu duluan. Ya duluan ya. Nggak tahu siapa. Saya melihatnya Ibu. Silakan Bu. Selamat siang Bu. Saya Naya dari CNN Indonesia TV. Katakan sudah ada 5 ya Bu ya yang sudah mendapatkan. Dan jika sesuai dengan program pemerintah untuk vaksin booster kan akan diberikan pada tanggal 12 Januari. Koreksi jika salah. Kemudian Bu, nanti skemanya seperti apa? Apakah ini vaksin booster akan ada pilihan atau nanti skemanya ada yang berbayar atau yang gratis? Kemudian untuk ada pertanyaan lain, untuk obat ivermectin sendiri, sejauh mana perkembangan untuk uji klinisnya sendiri? Ya, pertama untuk program vaksinasi booster ini sendiri tentunya sedang dirumuskan, difinalisasi oleh Kementerian Kesehatan dan bukan otoritas Badan POM saya kira untuk menyampaikan hal tersebut. Kita tunggu saja ya Prof. Sri dari Kementerian Kesehatan karena tentunya ada peraturan-peraturan yang harus direvisi lagi ya dikaitkan dengan program vaksinasi dan itu kita tunggu saja dalam waktu dekat tentunya. Saya kira sudah diprogramkan tanggal 12. Dan tentang ivermectin saya kira kita belum mendapatkan laporan lebih jauh lagi ya tentang hasil dari uji klinik tersebut yang sedang dilakukan oleh Litbangkes Kementerian Kesehatan. Mungkin bisa disampaikan pertanyaan tersebut pada Litbangkes Kementerian Kesehatan yang melaksanakan uji klinik. Skema apa? Oh, untuk booster. Yang bisa menjawab adalah Kementerian Kesehatan. Ya. Silakan. Lain. Silakan Berita 1. Yang Bu, saya Wilsa dari berita1.com. Pertanyaan pertama itu ada untuk target boosternya ada berapa banyak? Target vaksinasi boosternya ada berapa banyak? Dan kabarnya kan ada gratis dan yang berbayar ya Bu. Nah itu targetnya ada berapa? Dan juga apakah nanti jumlahnya secara bertahap dilakukan? Balik lagi, ini kan program vaksinasi booster ya, bukan otoritas Badan POM untuk menjawab. Saya kira belum waktunya ya, Prof. Sri. ITAGI pun juga tidak bisa menjawab sekarang ya. Lalu untuk karena nanti ada dalam Perpres itu, Perpres apa Kepres? Perpres 99 yang akan direvisi ya. Perpres 99 sedang proses direvisi sekarang. Nanti semua rumusan detail dikaitkan dengan program vaksinasi booster ada di sana. Terkait termasuk pertanyaan-pertanyaan Anda tadi. Vaksinasi merah putih dan Nusantara perkembangannya sekarang seperti apa Bu? Ya, kok ini kami bisa menjawab. Jadi sebagai bagian dari kita, bagian yang paling penting nih ya, kita keluar dari kita menjadi lebih mandiri lagi ya dikaitkan dengan produksi dan akses masyarakat pada vaksin merah putih. Ada 2 yang sedang kita dampingi sebagai vaksin dalam negeri, akan diproduksi dalam negeri. Itu pertama adalah vaksin merah putih yang terdahulu dari 6 calon sebelumnya adalah vaksin merah putih yang dikembangkan penelitiannya oleh Universitas Airlangga dan dikembangkan dan nanti akan diproduksi di fasilitas PT Biotis Pharmaceutical ya, PT Biotis Pharmaceutical. Apa progresnya? Jadi Badan POM mendampingi tidak saja pertama yang Badan POM lakukan pendampingan. Pertama adalah tentunya dalam pengembangan dari penelitian vaksin tersebut. Ya, ini kami sudah mengeluarkan tentunya mengeluarkan dokumen yang dikaitkan dengan apa judul dokumennya? Dokumen yang dikaitkan dengan penilaian sendiri ya. Jadi sebetulnya adalah self assessment tools bagaimana fasilitas penelitian, fasilitas pengembangan dan produksi vaksin itu nanti bisa dibangun ya. Itu kan tentunya harus memenuhi aspek GMP ya atau cara produksi obat yang baik dan memenuhi fasilitas cara laboratorium yang baik ya.
cara laboratorium yang baik. Nah itu kami tentunya mendampingi, tapi pertama akan lebih baik kalau industri farmasi, institusi penelitian juga bisa membangun sendiri, tapi Badan POM siap mendampingi dan kami sudah membuat pedomannya dikaitkan dengan fasilitas pengembangan dan fasilitas penelitian dan pengembangan dan juga fasilitas produksinya. Ya. Nanti tentunya pengembangan dan penelitian ujungnya adalah pemberian emergency authorization dari vaksin. Ya, nanti akan setelah penelitian, kemudian nanti dikembangkan melalui uji klinik, setelah praklinik selesai, kemudian uji klinik, dan nanti kemudian diproduksi. Nah, yang kedua adalah fasilitas produksinya itu sendiri juga didampingi oleh Badan POM. Untuk vaksin merah putih yang dikembangkan oleh UNER adalah PT Biotis, sudah didampingi oleh Badan POM ya, melakukan regulatory assistance ya, dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada, dikaitkan dengan fasilitas yang memenuhi syarat GMP dan cara laboratory praktis yang baik ya, quality assurance ya, dan sebagainya yang memenuhi syarat-syarat. Tentunya saat ini PT Biotis sudah mendapatkan CPOB untuk tahapan fill and finish ya. Tentunya ini akan terus dikembangkan ya untuk memenuhi CPOB untuk upstream downstreamnya. Jadi nanti produksi keseluruhan dimulai dari bahan baku kan sampai dengan fill and finish dan diproduksi secara komersial. Saat ini vaksin merah putih UNER sudah selesai uji praklinik. Nah, menunggu uji klinik. Nah, untuk diuji klinikan tentunya membutuhkan vaksinnya sudah diproduksi di fasilitas produksi clinical lot, jadi fasilitas produksi vaksin yang akan diuji klinikan yang tentunya sudah memenuhi persyaratan. Saat ini sudah memenuhi persyaratan tersebut, sedang diproduksi vaksin untuk clinical lot, untuk uji klinik. Diharapkan bulan Februari awal uji klinik untuk vaksin merah putih UNER dan PT Biotis bisa berlangsung awal Februari dengan kira-kira bulan Juni. Targetnya adalah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Uji klinik yang akan dimulai bulan Februari, vaksin merah putih bulan Juni bisa mendapatkan emergency authorization. Itu untuk vaksin merah putih. Terakhir satu, untuk negara mana saja Ibu yang sudah melakukan dosis booster dosis ketiga dan vaksinnya apa saja Bu? Gimana tadi? Di negara lain yang sudah melakukan vaksinasi di mana saja Bu dan vaksinnya apa aja? Booster maksudnya. Oh, negara lain. Contohnya mana ya? Yang kita tahu dengan mungkin dari Amerika ya. Amerika sudah booster sudah dibolehkan. Saya kira untuk masyarakat umum ya mungkin sudah melalui mendahulukan lansia, tenaga kesehatan, dan sekarang sudah ke masyarakat umum sudah dibolehkan untuk booster. Tentunya adalah vaksin-vaksin yang diterima dan sudah terregistrasi oleh regulatornya seperti Badan POM-nya. Kalau di Amerika ya US FDA gitu ya, yaitu Pfizer, Moderna, dan JJ. Mereka 3 yang sudah diterima itu. Jadi saya kira itu pilihannya. Yang saya tahu, yang bisa saya sampaikan itu. Saya kira saya nggak tahu ya negara lainnya. Terima kasih banyak Bu. Kelihatannya banyak negara lain yang sudah mulai booster. Tapi Indonesia termasuk salah satu yang terdepan ya. Betul. Bisa mungkin Ibu menambahkan lebih tahu. Ibu, negara lain mana saja? Ya, saya kira negara lain cukup banyak ya. Di Eropa juga karena mereka ini kan sedang naik dia nih kasusnya. Jadi mereka juga memberikan booster. Kalau di Asia saya kira Singapura, Malaysia, Thailand juga sudah memberikan booster untuk ini. Cuman jenisnya apa memang tergantung dari primernya mereka punyanya apa begitu. Ya, singkat. Iya, biarkan. Ya, terima kasih. Silakan Kompas cetak. Ya. Kompas cetak silakan. Berapa lagi? Kompas cetak Bu, satu ini terakhir. Oh ya, satu lagi. Terima kasih Ibu. Saya Tatang dari Harian Kompas. Ada 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama, mengingat tahun lalu itu kan BPOM turun ke lapangan langsung untuk mengawasi rantai pasok untuk vaksinasi pertama dan kedua. Ini soal pengawasan saya kira penting karena booster dilakukan bersamaan dengan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum vaksinasi pertama dan kedua. Nah, apakah nanti pengawasannya juga akan sama seperti yang vaksinasi pertama dan yang kedua untuk booster ini di daerah-daerah gitu Bu? Itu yang pertama. Yang kedua tadi kan Ibu mengatakan dari hasil pengujian terdapat penurunan imunitas terhadap vaksinasi 1 dan 2. Nah, ini kan diberikan vaksinasi penguat ini, apakah sudah ada pengujian ini akan bertahan berapa lama? Dan apakah ada kemungkinan kita membuka vaksinasi untuk tahapan selanjutnya? Yang terakhir Bu, Tunggu. Yang kedua apa? Yang kedua mengenai imunitas kan
dari hasil ini kan Oh. menurun. Nah, Iya. ini ditambah 1 dosis lagi, ada yang setengah. Apakah sudah ada hasil ilmiah? Ini akan bertahan berapa lama dan Iya, bagaimana iya. perkembangan ke depan? Yang ketiga itu mengenai menarik yang Ibu katakan mengenai pembangunan fasilitas produksi JBio itu, Bu. Sejauh ini kesiapannya seperti apa sistem produksi, karena itu kan akan menambah pasokan vaksin untuk dari dalam negeri, dan bagaimana peran BPOM dalam pengawasan. Terima kasih banyak, Oke. Ibu. Ya. Ya, pertama tentunya tadi dikaitkan dengan pengawasan. Badan POM akan tentunya terus melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seluruh UPT, kantor kami di seluruh daerah itu akan melakukan pendampingan pengawasan nanti distribusi vaksin booster bersamaan tentunya dengan vaksinasi primer yang sedang berlangsung. Saya kira tidak ada bedanya dikaitkan dengan rutinitas ya. Tapi saya kira kita akan lebih fokus nanti untuk melihat kelayakan dari vaksin, misalnya dikaitkan dengan expiration date ya, tanggal kadaluarsa dan sebagainya, cara penyimpanannya terutama ya, lantai dinginnya dan sebagainya. Sebagaimana biasa sih sebenarnya kita lakukan hal-hal tersebut. Jika diperlukan, kami tentunya melakukan sampling, pengambilan sampling dan melakukan pengujian dikaitkan dengan aspek mutunya dari vaksin tersebut ya. Dan juga kalau ada kejadian KIPI misalnya yang serius di beberapa tempat dan kemudian diputuskan oleh Komda KIPI, Komnas KIPI bahwa diperlukan untuk pendalaman, Badan POM yang akan melakukan pengujian terhadap vaksinnya. Apabila dikhawatirkan atau dicurigai terkait dengan kualitas mutu keamanan efikasi dari vaksin tersebut ya. Kalau dikhawatir ke arah sana, tidak selalu seperti itu kan, banyak alasan-alasan lainnya. Kemudian sampai berapa lama booster ini tahan, tentunya ini akan jadi bahan untuk penelitian lebih jauh ya. Sampai saat ini sedang berlangsung saya kira ya penelitian Ya, seperti belum itu tahu juga ya, ya. untuk melihat kapan kalau kasih booster bertahan berapa lama, ini menarik juga mungkin ya. Setelah booster berapa lama lagi bertahannya untuk bisa harus mendapatkan misalnya booster kedua dan sebagainya. Kemudian tentang fasilitas produksi JBio ya, tadi saya sampaikan bahwa saat ini JBio membangun fasilitas dari awal, betul-betul dari awal. Jadi Badan POM mendampingi dan saya mengapresiasi sekali ya kerja keras dari teman-teman Badan POM di fasilitas produksi yang mendampingi dari mulai desainnya dan bagaimana membangun fasilitas produksinya, fasilitas pendukung dan sebagainya yang memenuhi aspek quality assurance ya, yang betul-betul memenuhi standar internasional itu. Saya kira Badan POM sangat berkomitmen ya, sehingga betul-betul vaksin atau obat yang diproduksi di Indonesia itu memenuhi standar-standar internasional ya, good manufacturing practice atau cara produksi obat yang baik. Karena memang kredibilitas itu juga harus kita jaga ya, kredibilitas Badan POM sebagai otoritas obat di mata internasional, dan juga industri farmasinya itu ya sangat terkait bagaimana kredibilitas otoritas obatnya akan berkorelasi terhadap kualitas produk dari yang dihasilkan oleh industri farmasinya ya. Karena apa? Karena kita tentunya tidak hanya ingin pertama yang paling penting adalah kemandirian untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Tapi yang kedua adalah tujuan kita membangun industri vaksin juga ikut ya terlibat di dalam pasar global ya, menjadi pihak-pihak eksportir ya, kita jadi eksportir produk obat dan vaksin dalam hal ini tentunya untuk masyarakat global, dan itu kita sangat berpotensi untuk hal tersebut ya, sebagai Indonesia untuk menjadi hub-hub untuk regional yang lainnya. Jadi tadi ya kami sekarang untuk JBio sedang mendampingi proses pembangunan satu industri farmasi lengkap dari JBio Jakarta Biopharmaceutical. Jakarta Biopharmaceutical dimulai dari awal untuk membangun satu industri manufacturing yang lengkap. Dan pertama tentunya adalah untuk fill and finish dulu ya. Sekarang sudah mendapatkan emergency authorization untuk import dari Cina, BNHUI tersebut ya, CVVax. Nah ini nanti dalam waktu dekat akan toll manufacturing, jadi akan subkontrak ya, mengkontrakkan produksi fill and finish-nya di PT Biotis, dan PT Biotis sudah mendapatkan CPOB dari Badan POM untuk fill and finish. Sementara JBio sedang berproses untuk mendapatkan secara paralel juga
CPOB untuk fill and finish. Jadi sambil menunggu itu mereka subkontrak kontrak ke PT Biotis untuk melakukan fill and finish, sambil juga PT Biotis menyiapkan tentunya untuk vaksin merah putih ya. Tadi fill and finish-nya sudah, dan keseluruhan dari proses produksi lengkap untuk nanti produk komersial dari mulai bahan baku untuk vaksin merah putih. Namun sekarang juga ikut membantu memproduksi fill and finish untuk Civivax dari PT JBio ya. Saya kira itu menjawab. Terakhir Ibu satu aja dari TVRI, Terakhir. singkat ya, teman. Ya, silakan. Ya, selamat siang Bu Penny, saya Faris dari TVRI. Singkat aja, sehingga saat ini udah ada belum keterangan bagi masyarakat yang tidak bisa menerima vaksin booster ini, mungkin dia dengan penyakit-penyakit tertentu atau ya efek lainnya. Sama satu lagi, ini kan kita itu vaksin seperti berlanjut terus kan. Kemarin udah 2 dosis, sekarang ada booster. Yang saya ingin tanyakan, apakah vaksin ini dia yang menyesuaikan ke virus COVID-nya atau sebenarnya seperti apa? Atau emang booster dibuat memang untuk mempertebal imun kita saja? Ya. Oke. Yang pertama nanti saya ditambahkan jawaban saya oleh Prof. Sri Rezeki, ahlinya tentunya. Yang pertama adalah yang pertama apa ya? Saya jawab yang kedua dulu ya. Oh, iya. Ya, vaksin booster tentunya adalah meningkatkan kembali titer antibodi kita yang sudah turun ya, dari titer antibodi yang dinaikkan oleh vaksin primer sudah mulai menurun, mungkin memorinya sudah mulai hilang ya dari badan kita, jadi kaitkan dengan antigen yang sudah dimasukkan ke kita. Sekarang disuntik lagi ya dengan antigen yang baru sehingga naik lagi. Harapannya adalah tentu dengan kapasitas antibodi yang dibangun lebih tinggi lagi, kita bisa melindungi kita dalam menghadapi berbagai apapun juga ya virus yang dengan berbagai varian yang berkembang gitu ya. Saya kira untuk vaksin booster ini dihadapkannya, di challenge-nya masih dengan varian Delta ya. Tapi saya kira dengan varian Omicron masih sedang berkembang terus juga penelitiannya, ataupun juga varian-varian lain saya kira ya. Tapi yang penting adalah daya tahan tubuh kita meningkat. Ya, dengan daya tahan tubuh meningkat itu apapun juga varian yang berkembang diharapkan adalah masih bisa melindungi. Ya. Yang pertama apa? Ini memang improve terus-menerus soal vaksin ini. Apakah terus-menerus penyakit? Nah, kalau yang pertanyaan pertama saya, maaf Bu, terkait apakah saat ini sudah ada keterangan masyarakat yang tidak bisa menerima vaksin booster ini mungkin dengan alasan tertentu atau penyakit komorbid ya, atau kalau keterangan itu setiap pemberian emergency authorization selalu ada fact sheet atau information ya, fakta sheet information gitu ya, lembaran informasi yang mengatakan ini yang yang tidak boleh diberikan ya, kontraindikasi ya, tidak boleh diberikan, peringatan-peringatan yang harusnya bisa dibaca oleh para tenaga kesehatan yang sudah memberikan, yang akan memberikan, dan juga masyarakat juga sebetulnya bisa membaca hal tersebut. Kemudian tadi ada pertanyaan dikaitkan dengan bagaimana dengan yang tidak bisa menerima vaksin ya. Ya, Bu. Yang tidak bisa menerima vaksin itu apakah nanti ada persyaratan khususnya seperti orang-orang yang mempunyai penyakit nggak boleh menggunakan vaksin booster ini, itu aja sih. Iya, di vaksin itu ada sih ya, di fact sheet itu, di lembaran informasi itu ada ya, tidak boleh diberikan pada atau apa istilahnya? Iya, mungkin yang dimaksud orang yang mempunyai komorbid. Nah, itu Bu. Nah, komorbid itu sebetulnya kalau dia terkontrol dengan baik, berobat dengan teratur, kemudian juga kontrol, itu sebetulnya justru harus mereka divaksinasi. Karena untuk komorbid, katakan diabetes, kalau dia kena COVID itu menjadi berat gitu loh. Nah ini, cuma dia harus terkontrol, jadi syaratnya itu. Jadi sebetulnya nggak usah terlalu takut bisa hipertensi, ya terkontrol dulu, diturunkan tekanan darahnya, dan sudah baik boleh divaksinasi. Jadi mungkin pengertiannya di sini bukannya hipertensi disuntik kemudian jadi tambah tinggi tensinya, enggak gitu. Ya, jadi itu yang harus kita waspadai, bahwa harus terkontrol, itu penting sekali. Ya. Saya kira demikian. Ya, saya kira menjawab ya. Terima kasih, Bu. Saya kira itu informasi penting itu ya. Kalau kita punya komorbid bukan berarti takut, tapi mungkin dengan konsultasi dengan dokter kemudian bisa terkontrol
dan semua persyaratan standar ya yang bisa dipenuhi untuk bisa vaksin, segera saja pergi ke tempat vaksinasi untuk mendapatkan vaksin. Saya kira akan aman ya selama di bawah kontrol masing-masing dokternya. Ya. Demikian Ibu. Ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Rekan wartawan dengan media, terima kasih atas kehadirannya yang hadir luring ataupun daring. Terima kasih banyak. Kami tutup Komisi Pers pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima